Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Efriani SMMM, selaku tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Untuk saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah EKMA 4476 ini. Anda akan diajak sama-sama untuk mempelajari materi pokok esensial dari EKMA 4476. Pada sesi saat ini, perlu saya sampaikan, kita sudah pertemuan atau membahas terkait modul 4 ya, rekan-rekan semua, yaitu pengukuran dan audit aspek SDM. Langsung saja, menurut Mark dan teman-temannya dan kawan-kawannya, dalam bukunya yang berjudul The Workforce Scorecard, Managing Human Capital to Execute Strategy, menjelaskan berbagai ukuran yang tersedia untuk mengevaluasi keberhasilan daripada pengelolaan SDM. Dalam apa? Yang pertama, dalam mencapai tujuan strategik daripada suatu bisnis. Yang kedua, mencapai target daripada strategi sendiri. Kemudian melihat sejauh mana sumber daya manusia memiliki keterampilan untuk dapat mengeksekusi strategi tersebut. Selanjutnya, sejauh mana sumber daya manusia memahami strategi dan apakah budaya perusahaan mendukung eksekusi strategi dan keberhasilan investasi dalam sumber daya manusia. Kemudian untuk yang poin ke-6, sejauh mana ini praktek daripada manajemen sumber daya manusia ini dapat terintegrasi dengan strategi bisnis yang ada. Dan yang terakhir, sejauh mana praktek dan kebijakan sumber daya manusia didesain dan diimplementasikan atau diaplikasikan, seperti itu. Kemudian, di sini ada terkait audit tingkat lowongan pekerjaan, tingkat perputaran karyawan, dan penyelenggaraan pelatihan ya, teman-teman ya. Baik. Untuk yang pertama, ini menilai tingkat lowongan pekerjaan. Bagaimana menghitung tingkat lowongan pekerjaan? Nah, jadi untuk mengukur tingkat lowongan pekerjaan itu ada rumusnya, teman-teman ya. Bagaimana sih cara mencarinya sehingga ketahuan nih berapa tingkat lowongan pekerjaan. Rumusnya apa? Yaitu tingkat lowongan pekerjaan sama dengan 100% dikurang kurung kurawal ya. Di jumlah pekerjanya berapa dibagi jumlah formasi dikali dengan persentase yaitu 100%. Nanti akan didapatkanlah untuk tingkat lowongan pekerjaan. Seperti itu. Untuk selanjutnya menilai tingkat perputaran daripada karyawan ya, teman-teman. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, proses di mana karyawan meninggalkan organisasinya dan harus diganti dikenal dengan perputaran karyawan atau sudah umum ya kita dengar dengan istilah employee turnover. Seperti itu. Kemudian menilai tingkat perputaran karyawan ini ada beberapa cara ya, umumnya yang digunakan untuk mengkalkulasi seperti itu. Kalkulasi menghitung tingkat perputaran karyawan di sini dikutip dari pendapat Casio tahun 1992. Di mana metode standar yang digunakan untuk menghitung perputaran karyawan adalah yang pertama, ada namanya separation rate, yaitu rumusnya sama dengan number of separation during the month dibagi dengan total number of employee mid-month dikali dengan persentase yaitu 100%. Sedangkan resignation rate-nya seperti apa? Rumusnya sama dengan total resignation dibagi total number of employee dikali 100%. Sedangkan avoidable turnover-nya rumusnya total separation dikurang unavoidable separation dibagi total number of employee at mid-month dikali dengan 100%. Seperti itu rumusnya teman-teman ya. Kemudian bagaimana menilai suatu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan. Jadi dalam pengembangan SDM sendiri merupakan aspek pengelolaan SDM yang saat ini dirasakan makin penting di tengah apa? Di tengah makin meningkatnya persaingan di lingkungan
bisnis, seperti itu. Bagaimana menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan? Teman-teman mahasiswa, ukuran yang umum digunakan dalam pengelolaan SDM terkait dengan penyelenggaraan pelatihan adalah jumlah jam pelatihannya per orang per tahun yang diperoleh dari ini rumusnya ya teman-teman ya. Ada jam pelatihan atau orang atau tahun sama dengan jumlah jam pelatihan per tahun dibagi dengan jumlah karyawan seperti itu. Kemudian ada yang namanya audit tingkat daripada absensi, lembur, kemudian kesalahan, keluhan, dan pengaduan. Bagaimana menilai tingkat daripada absensi? Menilai tingkat absensi ini menggunakan metode hitung tingkat absensi yang direkomendasikan oleh Productivity Council of Australia, sama pendapatnya dari Cascio di tahun 1992. Adapun rumusnya adalah frekuensi rate sama dengan total number of period absence dibagi average rata-rata strength of a workforce. Itu rumus daripada menilai tingkat daripada absensi. Untuk selanjutnya, selain frekuensi rate tadi yang rumus yang sudah dijelaskan, ada juga ukuran absen rate yang mengukur berapa banyak jam kerja yang hilang apabila karyawan absen dalam periode tertentu. Nah, menghitungnya ada rumusnya, menghitung daripada absen rate tadi, yaitu apa? Absen rate sama dengan total labor hour lost stroke absence dibagi total labor hours lost dikali dengan 100%. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana menilai tingkat lembur, ya kan? Nah, jadi lembur kerja yang melampaui jam yang sudah ditentukan, itu namanya lembur seperti itu. Yang panjangnya dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Antara lain apa? Yang pertama, menurunnya moral dan semangat kerja. Jelas ya. Biasanya orang yang biasanya lembur itu pastikan dia jenuh, dia lelah, otomatis biasanya akan menurunkan namanya semangat kerja. Yang kedua, menurunnya kepuasan kerja, meningkatnya keluhan. Ya biasanya keluhannya banyak ini. Beginilah, capek lah segala macam itu. Meningkatnya keluhan karyawan, menurunkan daripada kualitas maupun kuantitas hasil kerja, ini yang berbahaya ya teman-teman ya. Kemudian meningkatkan daripada absensi. Nah, biasanya sering tidak enak badan, sakit seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Meningkat juga itu yang namanya turnover ataupun akhirnya keluar dari perusahaan. Nah, itu keluar masuk karyawan itu namanya turnover-nya tinggi juga tidak baik karena akan berpengaruh pada produktivitas suatu organisasi. Kemudian bagaimana sih cara menghitung daripada tingkat lembur, ya kan? Jadi auditor dapat melakukan perhitungan sebagai berikut nih. Ini adalah rumus mencari daripada tingkat lembur. Yang pertama ya rumusnya adalah tingkat lembur sama dengan jumlah jam lembur dibagi dengan jumlah karyawan. Nanti akan diperoleh tuh tingkat daripada lemburnya berapa. Kemudian menilai tingkat kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan yang dibuat oleh karyawan dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, bahkan dapat mengakibatkan masalah besar terhadap perusahaan, bisa bangkrut ataupun hal lain-lainnya atau dikenal dengan istilah pilot tadi. Bagaimana cara kita mengetahui tingkat kesalahan daripada karyawan seperti itu. Jadi memang secara sederhananya auditor ini dapat menghitung tingkat kesalahan dengan cara formulasi daripada rumus sebagai berikut, yaitu tingkat kesalahan sama dengan jumlah produk dibagi layanan yang salah, kemudian hasilnya akan dibagi dengan total produk atau perlayanan atau layanan dikali dengan 100%. Nanti akan ditemukan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh suatu karyawan. Dari hasil itulah nanti akan dianalisis bagaimana dampak yang timbul atas kesalahan dari suatu karyawan atau seorang karyawan seperti itu. Dan termasuk juga bagaimana nanti keputusan manajemen dalam memberikan solusi terkait kesalahan yang timbul. Kemudian mengukur tingkat keluhan atau pengaduan dan pengaduan. Jadi untuk mengetahui tingkat keluhan dan keluhan komplain atau pengaduan tadi, auditor dapat melakukan pengukuran sebagai berikut. Yang pertama formulasi selanjutnya adalah tingkat keluhan dan pengaduan. Rumusnya apa? Adalah jumlah keluhan dan pengaduan
dibagi jumlah karyawan. Nanti akan ketemu atau diketahui tingkat daripada keluhan ataupun pengaduan. Seperti itu. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, silahkan berulang kali ya, selalu tidak lupa saya ingatkan bahwasanya memang capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis HR metriknya yang tersedia, kemudian menerapkan audit aspek tingkat lowongan pekerjaan yang tadi sudah disampaikan, audit daripada aspek tingkat perputaran karyawan atau turnover karyawan, audit aspek daripada frekuensi rate tadi, kemudian penyelenggaraan pelatihan, audit daripada aspek tingkat absensi pekerja, dan audit aspek tingkat lembur tadi ya, yang intinya materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini atau tutorial hari ini. Dan tidak lupa juga selalu saya ingatkan bahwasanya rekan-rekan mohon untuk membuka dan mempelajari ya rekan-rekan semua sumber belajar utama, yaitu bahan ajar kali ini di audit SDM modul 2 dengan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini, seperti itu. Panduannya eratnya dibaca kembali. Di samping itu juga Anda diharapkan aktif mengikuti daripada diskusi. Jadi diskusi ini mohon diindahkan teman-temannya, jangan dikesampingkan, karena nanti baik diskusi, tugas ini kan punya due date-nya, punya timeline-nya, batas waktunya. Dikhawatirkan apabila rekan-rekan tidak sesuai, tidak mengikuti dengan maksimal, nanti akan berdampak pada nilai akhir rekan-rekan. Nah, yang dikhawatirkan nanti yang rugi rekan-rekan semua, seperti jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi mohon diindahkan sekali lagi, baik membuka modul RAT-nya, kemudian mengakses misalnya PPT yang akan di-share di web, ada nih materi ini, nanti silahkan di-download, kemudian dipelajari, kemudian diskusinya diikuti secara baik, diperhatikan due date-nya, timeline-nya. Begitu juga dengan tugas, mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kesediaan waktu dan perhatiannya untuk menyimak materi pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.